warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neskaria Wiayani, Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur dengan nomor NPM 21043010 275. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi menurut Profesor Dedy Mulyana. Prinsip yang pertama, komunikasi bersifat simbolik. Artinya, kemampuan manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol. Contohnya yaitu ketika kita sedang berada di jalan, lalu kita menemukan ada sebuah simbol dan kita mengerti, nah itu tandanya kita berkomunikasi secara simbol-simbol. Prinsip kedua, setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Contohnya yaitu ketika kita menonton video yang lucu, lalu ada orang yang menanggapi kita seperti halnya, kamu kenapa kok ketawa-ketawa sendiri? Nah itu bisa menyebabkan potensi komunikasi antara pelaku dengan orang lain. Selanjutnya kita membahas prinsip yang ketiga. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Itu artinya komunikasi bisa dilakukan dengan bagaimana cara mengatakan dan apa yang dikatakan, baik secara verbal maupun non-verbal. Berikut contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Hai, aku boleh minjem pulpen kamu nggak ya? Hai, iya boleh. Nah, itu contohnya. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Contoh halnya ketika kita sedang berada di tempat umum, lalu kita menyenggol orang dengan tidak sengaja, kemudian orang itu mengatakan, maksud kamu apa ya nyenggol-nyenggol saya? Lalu kita menjawab, maaf tidak sengaja. Nah, hal itu menyebabkan komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan yang tidak disengaja. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Contohnya seperti kita ketika sedang bermain tiba-tiba ada suara azan. Nah, pasti kita mengatakan, wah sudah waktunya sholat nih, ayo kita sholat terlebih dahulu. Itu artinya waktu menentukan semuanya. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Contohnya yaitu ketika kita melihat seseorang, lalu seseorang itu tersenyum kepada kita, kita akan memprediksi bahwa orang itu senang bertemu dengan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip ketujuh, yaitu komunikasi bersifat sistemik. Artinya, komunikasi mempunyai dua sistem, yaitu eksternal dan internal. Contoh yang biasa kita lakukan yaitu ketika kita diajak ngobrol sama orang lain, lalu kita menanggapinya dengan mengangguk atau dengan hanya mengacungkan jempol, itu artinya kita sedang melakukan komunikasi secara sistemik. Prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Contoh halnya ketika kita ngobrol menggunakan bahasa Jawa dengan sesama orang Jawa, kita akan lebih efektif komunikasinya. Tetapi ketika kita ngobrol dengan orang Kalimantan ataupun Sulawesi, tetapi menggunakan bahasa Jawa, di situ terjadilah tidak keefektifan komunikasi. Oke, lanjut kita membahas prinsip yang ke-9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi tidak berjalan satu arah, yang melibatkan tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang disampaikan telah diterima dan ditanggapi. Seperti halnya ketika kita meminta tolong kepada teman kita untuk mengambilkan gelas, lalu teman kita mengambilkan gelas tersebut. Nah, itu tandanya kita melakukan komunikasi bersifat non-sekuensial. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ada proses saling menerima dan memberi informasi di antara pihak-pihak yang menerima komunikasi. Contohnya yaitu ketika kita diajak oleh teman kita mengikuti hima, tetapi pada saat itu kita menolak. Kemudian selang beberapa hari ataupun beberapa jam kita mau. Prinsip ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Artinya setiap orang yang berkomunikasi tidak dapat mengontrol efek apa yang akan ditimbulkan. Seperti halnya ketika kita mengatakan sesuatu yang kurang berkenan kepada lawan bicara kita, mungkin mereka akan memaafkan, tetapi tidak melupakan ataupun bersikap normal. Oke, ini prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-12. Komunikasi bukan panesa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Seperti halnya ketika kita ada masalah di dalam kelas, kita akan berkomunikasi secara baik dan
efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi ada yang menolak untuk menyelesaikan komunikasi dengan baik dan efektif, sehingga Vanessa sebagai komunikasi tidak berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.